wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan akan melakukan proses coaching supervisi. Dalam hal ini, perkenalkan, nama saya Muyasaroh. Saya dari UPTD SMP Negeri 1 Kamal. Saya Susi Faridawati Hadi dari UPTD SMPN 2 Kamal. Saya Andarta Yayan Rediansyah dari SMA Negeri 1 Kamal Bangkalan. Dalam proses coaching ini ada 3 peran yang akan kita perankan. Yang pertama yaitu sebagai observer, yang kedua sebagai coach, yang ketiga adalah sebagai coachee. Tujuan dari pelaksanaan coaching ini adalah agar CGP dapat mengembangkan area kompetensinya bersama dengan CGP lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Susi Faridawati Hadi, SPD MPD dari UPTD SMP Negeri 2 Kamal, Kabupaten Bangkalan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah masuk pada modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching supervisi. Dalam praktek coaching ini terdiri dari 3 orang yang berperan. Yang pertama berperan sebagai observer, kedua berperan sebagai coach, ketiga berperan sebagai coachee. Tujuan dari praktek coaching agar CGP dapat mengembangkan area kompetensinya bersama CGP lainnya. Kompetensi coaching terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiga komponen seharusnya muncul pada saat pelaksanaan coaching sehingga alur tirta akan tercapai. Salah satu peran terpenting dalam kegiatan coaching kali ini adalah peran sebagai observer. Mengapa? Karena dari observer adalah tujuannya menilai proses dari praktek coaching. Yang dinilai adalah antara coach dan coachee-nya, di mana coach nantinya apakah dia bisa hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan coachee-nya yang kita nilai adalah bisakah coachee menjawab pertanyaan dari coach seperti itu. Adapun kegiatan yang harus kita lalui nantinya pada coaching kali ini adalah melalui 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Cukup dari saya, sekian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mia. Selamat siang siang. Pak Andarta. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, pada proses pra-observasi, saya akan memberikan suatu pertanyaan terlebih dahulu ke Bu Miyes. Tapi sebelumnya Bu Miyes, saya akan menyampaikan bahwasanya pada proses pra-observasi ini saya akan menyampaikan adalah yang pertama, nantinya saya akan melihat Bu Miyes apakah nanti sudah hadir di situ waktu coaching, kemudian apakah Bu Miyes nanti akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga apakah Bu Miyes nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan kepada Pak Andarta, nantinya saya akan juga melihat apakah Pak Andarta ini merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Miyes seperti itu. Ya. Adapun sebelum dimulai, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Miyes, persiapan apa saja nih Bu Miyes yang sudah Ibu Miyes lakukan? Terima kasih Bu Susi.
Ya sudah saya siapkan Bu Susi ya. Yang pertama yaitu terus terang fisik saya Bu ya. Siap. Karena ini kita akan melakukan sharing coaching bersama rekan CGD lainnya. Jadi saya harus persiapkan diri saya, anggap diri saya harus sehat dulu, menenangkan diri, dan saya harus fokus terhadap apa yang akan kita lakukan sekarang, seperti itu. Kemudian yang kedua, sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan Ibu, yang sekiranya nanti itu muncul dari yang saya berikan, dan saya harapkan dari coach itu bisa muncul sehingga saya bisa melakukan yang namanya pertanyaan yang berikutnya seperti itu. Jadi sudah ada gambaran-gambaran Oke, seperti betul. itu. Mengenai alurnya nih Bu, apakah ada alur tersendiri yang ingin Ibu laksanakan pada coaching nanti? Kalau ditanyakan alurnya, saya inginnya menggunakan alur Tirta ya Bu. Jadi semua yang ada itu seperti dari tujuannya, identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksinya, baik tanggung jawab itu muncul. Inginnya saya seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama mungkin kehadiran penuh dulu ya Bu ya. Kehadiran penuh. Oke, betul. Siap. Jadi intinya saya harus fokus juga, si coach juga harus fokus sehingga ketika saya nantinya mengajukan sebuah pertanyaan itu si coach juga fokus, saya juga fokus. Dan yang kedua otomatis juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Kemudian indikator-indikator apa yang ingin dicapai atau harapan-harapan apa yang ingin Ibu dapatkan? Oke. Kalau harapannya Bu yang jelas 1G mungkin bisa membantu psikosi saya ini, dalam hal ini Pak Andarta bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa mengeluarkan saran atau ide-idenya, gagasannya beliau untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua mungkin beliau bisa memperoleh solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri dan itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, seperti itu. Siap. Oh ya Bu Yas, nanti juga jangan dilupakan kita juga menggunakan selain alur cerita, nanti juga ada rasa di sini. Siap. Terima kasih ya Pak. Iya, Terima kasih ya Bu. iya. Ini nantinya sesi selanjutnya adalah praktik coachingnya ya. Baik. Pak Ibu saya serahkan kepada Pak Danta dan Bu Yas. Persilahkan waktunya. Terima kasih Baik, Bu. terima kasih. Terima ya. Assalamualaikum Pak Andarta. Waalaikumsalam, Bu Yas. Gimana kabarnya Pak Andarta? Alhamdulillah baik-baik saja. Kemarin kayaknya saya mendengar Pak Andarta sakit ya. Iya Bu, Sakit apa Pak Andarta? biasa Bu. Ini kena wabah CGP. Oh CGP. Iya. Wabah CGP. Tugasnya tambah makin hari tugasnya semakin banyak, semakin menguras tenaga dan pikiran. Tapi tidak mengurangi rasa semangat ya tidak. Pak. Malah- Tetap semangat gitu. Malah dengan adanya musibah ini, jadi saya lebih tertantang. Lebih tetap. Iya. Iya. Kalau kemarin saya sempat mendengar Bapak itu sempat sakit ya Pak. Ya, Tapi akhir-akhir ini saya lihat Pak Andarta kok sepertinya ada sesuatu yang perlu dibicarakan Pak Andarta. iya Bu. Saya itu sebenarnya ada sedikit mengganjal di pikiran saya, dan saya itu perlu teman curhat sebenarnya Bu, Oh, ya. untuk mengatasi permasalahan saya. Mungkin Bu Mulyas ada waktu? Saya mau Insya Allah cerita. ada Pak. Insya Allah kalau cuman 10 atau 15 menit Insya Allah bisa. Ya, Oke. terima kasih. Iya Bu, begini, kemarin waktu saya disupervisi oleh pengawas itu masuk ke dalam kelas saya, ketika beliaunya melakukan supervisi, selesai saya memperagakan mengajar, saya mendapatkan semacam masukan sebenarnya, Masukan. saran untuk saya. Menurut beliau, saya itu disuruh menggunakan buku teks gitu.
Karena kekurangan saya yang tidak saya cantumkan di RPP saya itu adalah tidak menggunakan buku teks yang diterbitkan oleh pemerintah. Iya, ya Pak ya. ya. Gitu. Jadi intinya ketika proses pembelajaran Pandata berlangsung, Bapak sempat diawasi oleh seorang pengawas nih Pak ya. Kemudian ada masukan mengapa kok nggak memakai buku teks seperti itu ya Pak ya. Iya. Baiklah, dari permasalahan yang dihadapi oleh Pandata sekarang ini, harapannya Pandata ketika kita melakukan sharing atau coaching seperti ini apa Pak? Ya, saya ingin ini sebenarnya mengeluarkan unek-unek saya, apakah yang telah saya lakukan dalam mengajar itu letak kesalahan saya itu apakah salah kalau saya itu tidak menggunakan buku teks itu. Oh, jadi Pandata itu ingin curhat masalah Iya, itu ya Pak iya. ya? Itu yang Apakah jadi salah gitu ya betul, Pak ya? betul. Kalau seorang guru tidak menggunakan buku Iya. teks, meskipun aslinya Bapak menggunakan cuma tidak mencantumkan, kan seperti itu ya Pak ya? Iya, sebenarnya saya meskipun tidak menggunakan buku teks itu, Iya. kalau menurut kurikulum Merdeka sekarang katanya kan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya berpikiran kalau berdiferensiasi itu sumber belajarnya itu dari berbagai macam sumber begitu Ibu. Oh iya, baik Pak. Apakah ketika Bapak disupervisi oleh Bapak pengawas itu, Bapak dianggap kurang bisa mengelola kelas seperti itu Pak? Kalau masalah mengolah kelasnya, saya rasa tidak menyinggung ke sana. Oh, Cuma tidak ada. saya itu disalahkan intinya karena tidak menggunakan buku teks itu aja. Oh, hanya tidak menggunakan Iya, buku teks betul. aja. Oke. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini, Bapak, yang dihadapi oleh Pandata ya di kehidupan seperti ini, posisi Bapak kalau boleh tahu, Bapak bisa menilai itu dari skala 1 sampai 10 berapa ya Pak ya? Kalau apa yang saya lakukan ketika mengajar, saya akui saya masih berada di posisi angka 6 Bu. Oh, masih posisi 6 ya. Ya, Masih posisi 6. posisi 6. Masih posisi 6. Ya. Kira-kira nanti ada ya Pak ya keinginan untuk meningkatkan itu ya Pak ya? Iya Bu. Kakak, Ya. kakak berapa Bapak kalau boleh tahu? Ya kalau bisa ya angka 10, ya Oke. kalau tidak ya 9. Oh begitu, Ya. 9. Ya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pandata lagi, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi karena sepertinya saya masih melihat sepertinya ada masalah gitu. Pandata kok belum sempat kok masih belum ceria gitu, belum semangat gitu. Iya. Ada lagi ya Pandata yang Ada. perlu disampaikan? Ada sebenarnya. Iya. Ya satu lagi yang jadi pikiran saya itu takut ditegur oleh kepala sekolah saya. Iya. Terutama kemarin setelah supervisi itu pengawas itu selesai dari kelas saya langsung menuju ke ruangan kepala sekolah saya. Yang saya khawatirkan Bapak pengawas itu melaporkan saya dengan kenyataan yang beda gitu Bu. Gara-garanya saya itu pada waktu di dalam kelas saya juga sempat menyanggah dengan apa yang dengan saya yakini tadi Bu. Kalau sumber belajar itu tidak harus hanya buku teks saja. Jadi yang dirasakan oleh Pandata sekarang ini takutnya gitu Pak ya, Iya. perasaan sendiri ya bahwa Perasaan pengawas sendiri. itu ketika sudah selesai dari kelas jenengan Iya. langsung ke ruang kepala sekolah ya Pak ya, Iya. takut bilang bahwa Pandata tuh seperti ini, betul, seperti iya. itu yang dirasakan oleh Pandata Iya, ya saat betul, ini ya. betul. Oh seperti itu. Kemudian untuk tindakan selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pandata? Untuk mengatasi masalah saya yang kedua Iya, tadi Bu, mungkin betul. saya ingin segera untuk menemui Bapak kepala sekolah Oke. untuk meluruskan masalah dan menceritakan apa yang terjadi di dalam kelas.
Jadi Pak Andeta yang mengambil tindakan ya Pak ya, Iya, datang ke betul. menghadap kepada kepala sekolah, Betul. kemudian meluruskan apa yang terjadi Betul. pada saat Bapak pengawas itu masuk Iya. di kelas jenengan seperti itu Pak ya. Betul. Iya. Kemudian apa lagi Pak selain setelah dilakukan itu? Jadi ketika sampai sudah menyampaikan kepada Bapak kepala sekolah, apa lagi Pak? Ya mungkin apa yang disampaikan Bapak pengawas itu mungkin ada benarnya juga ya. Buku teks yang dikeluarkan oleh pemerintah itu mungkin sebagai buku acuan mungkin ada benarnya juga. Nanti saya akan gunakan di RPP saya juga akan cantumkan buku teks yang dikeluarkan oleh pemerintah itu supaya apa namanya ya, mungkin saran dari pengawas itu ada benarnya juga digunakan. Oh begitu. Jadi setelah Pak Andeta apa ya merenungi tadi apa yang Ya. disampaikan ya Pak ya, Ya. disampaikan oleh Bapak pengawas, mungkin ada benarnya juga Betul. bahwa buku teks itu harus saya gunakan juga gitu. Betul. Meskipun Pak Andeta sebelumnya kan sudah menggunakan sumber lainnya Pak ya. Ya. Karena berjenengan sekarang sudah kurikulum merdeka. Betul. Jadi anak-anak lebih suka ke yang namanya pembelajaran berdiferensi seperti Ya, itu ya Pak ya, betul. tidak Ya. terpacu pada buku teks nih Pak ya. Ya betul. Ya, betul. Jadi yang sudah dilakukan oleh Pak Andeta tadi sudah menemui kepala sekolah, meluruskan semua permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada lagi mungkin yang ingin Bapak Andeta lakukan selain setelah menghadap kepada Pak sekolah, kemudian sudah melakukan yang namanya apa tuh Pak, memperjelas permasalahan Ya, supaya tidak. ya. Mungkin ada lagi Pak yang ingin Pak Andeta lakukan? Yang ingin saya lakukan, saya ingin ini Bu, untuk meningkatkan apa namanya ya, kompetensi saya sebagai guru. Saya akan sering ikut pelatihan lagi untuk begitu. menjadi cara mengajar supaya lebih luas. begitu betul. Cara apalagi menggunakan dalam media pembelajaran. Oh berarti ada keinginan untuk ikut pelatihan ya Pak Betul. ya, meningkatkan kompetensi pribadi Ya. sekaligus menambah wawasan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang Betul. lebih bervariasi. Ya, Oke. gitu. Sudah bagus itu Pak Data yang Anda lakukan Ya, itu. alhamdulillah. Oke. Kemudian kira-kira Pak Data kalau boleh tahu ya Pak ya, komitmen yang Bapak ambil untuk rencana berikutnya apa ya Pak? Komitmen saya yang pertama, saya ingin mengajar yang betul-betul fokusnya pada siswa, Pada siswa. terpusat pada siswa. Betul. Komitmennya saya, Oke. dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Kemudian saya akan lebih menuruti atau menerima setiap masukan atau saran yang disampaikan kepada saya, entah itu teman sejawat, entah itu pengawas, kepala sekolah, itu tetap mungkin masuk saran itu bagi saya ada gunanya juga. Ya. Berarti sudah yang saya tangkap di sini Pak Data sudah benar-benar bisa merefleksikan apa yang sudah Pak Data lakukan ya Pak ya. Betul. Jadi seperti ingin tetap fokus kepada murid pembelajarannya, kemudian juga saran dari Bapak pengawas akan diikuti. Betul. Bukan hanya pengawas saja Pak ya, Iya. kepala sekolah Teman juga sejawat rekan sejawat juga. juga ya, Iya. untuk perbaikan kompetensi Pak Data kompetensi saya sendiri ya Pak sendiri. ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya. Demi anak-anak juga. Anak-anak Iya, juga. supaya anak-anak nyaman nantinya belajar ketika pelajaran saya. Iya Pak, alhamdulillah semoga semuanya bisa tercapai ya Pak Data ya. Amin, amin. Mungkin di sini saya kira mungkin ada yang perlu Bapak libatkan ya dalam proses peningkatan Bapak tadi, selain mengikuti pelatihan, kemudian menerima semua solusi dari rekan sejawat dan sebagainya. Kira-kira apa ya Pak yang ingin Pak Data lakukan? Yang saya libatkan itu nanti adalah teman rekan sejawat
Iya. Di mana nanti saya cuma weekend itu nanti fungsinya sebagai tempat sharing saya bagaimana cara mengajar yang baik, cara penggunaan media pembelajaran yang tepat bagi siswa. Jadi yang mau dilibatkan oleh Pak Andarta itu rekan sejawat ya Pak, bisa sambil sharing bagaimana proses nanti dalam saat pembelajaran yang efektif, yang baik seperti apa gitu Pak Andarta. Oke, terima kasih. Kemudian perasaannya Pak Andarta setelah kita melakukan sharing seperti ini, bagaimana Pak Andarta? Perasaan saya lega, Bu. Plong. Plong jadi ya Pak ya. Tadi pikiran saya itu bingung ya, mengatasi masalah saya, akhirnya sekarang saya lega, saya bisa mengeluarkan unek-unek saya dan mengeluarkan ide saya sendiri. Oke, berarti perasaannya sudah lega, plong ya Pak ya. Jadi yang bisa saya simpulkan, Pak Andarta itu tadi sudah melakukan permasalahannya seperti apa, kemudian solusinya salah satunya tadi sharing bersama rekan kerja, gitu Pak ya, seperti itu. Ya alhamdulillah dalam proses coaching ini Pak Andarta sudah bisa menemui solusi itu sendiri. Kan seperti itu ya Pak Andarta ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf Pak Andarta ya, karena waktunya memang singkat, tidak bisa terlalu lama. Saya akhiri dulu Pak Andarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya Bu Nis sama-sama Pak Andarta setelah melakukan coaching? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang Sekali. Ya, senang. Oke. Terus terang saya setelah mengamati proses coaching yang Ibu Nis dan Bapak Andarta lakukan sangat menginspirasi. Artinya apa? Yang saya lihat itu ada komunikasi baik seperti itu. Sebelum saya bertanya lebih lanjut ya Bu, saya ingin memberikan kesempatan Ibu untuk memaparkan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dan apakah kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan apakah sudah terwujud menurut Ibu? Oke, terima kasih Bu Susi atas kesempatannya. Proses tadi coachingnya sudah berlangsung dengan Pak Andarta itu menurut saya sudah mengalir apa adanya lah Bu, seperti itu. Jadi perasaan saya juga sedikit tadi seperti ini, apakah saya bisa memancing ya, memancing pertanyaan kepada Pak Andarta sehingga Pak Andarta itu bisa mencurahkan semuanya, ide-idenya, kemudian unek-uneknya untuk permasalahan yang beliau hadapi. Ternyata alhamdulillah dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan, sudah saya lontarkan kepada Pak Andarta, beliau secara mengalir langsung menjawab semua apa yang ingin beliau bicarakan kepada saya, seperti itu. Kemudian untuk pengembangannya tadi saya kalau tidak salah adalah keadilan penuh ya Bu ya. Jadi intinya memang betul kita harus fokus kepada si Kuci ya, supaya apa yang si Kuci keluarkan ini bisa nyampe kepada saya sehingga saya bisa melontarkan atau memberikan pertanyaan yang bisa beliau jawab. Menurut Ibu tadi sudah? Menurut saya, alhamdulillah sudah. Menurut saya, iya. Karena Pak Andarta kelihatan sudah sangat enjoy gitu ketika menjawab, beliau juga memberikan ini saya ingin seperti ini, Bu Nis ini dan sebagainya, seperti itu. Siap-siap. Artinya Ibu sudah tadi merasa bahwa diri Ibu sudah hadir penuh dalam coaching dengan Pak Andarta. Iya, betul. Itu. Dan memang saya amati ya Bu, yang saya amati Ibu sudah berusaha di situ untuk hadir penuh, di mana bisa terlihat dari Ibu mendengarkan pernyataan dari Pak Andarta sehingga sampai Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, posisi betul. Nah, saya kira Ibu sudah alur-alur tirta itu sudah Ibu penuhi seperti itu. Kira-kira nih Bu,
ke depannya Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau tadi saya mungkin hanya fokus kepada kehadiran penuh ya Bu ya. Mungkin selanjutnya saya akan lebih mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya itu juga hal yang sangat penting gitu. Ketika kita sudah mendengarkan curhatan dari si kucing, nah kita harus bisa memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang bisa memancing lebih dalam lagi bukan saran ya, unek-uneknya, solusinya dia seperti apa dalam menghadapi permasalahan yang beliau hadapi sendiri, seperti itu. Bagus sekali Bu Mayas. Padahal tadi itu sudah lumayan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bu Mayas berikan kepada Pak Andarta, sehingga Pak Andarta mengalir begitu saja mengeluarkan ide-idenya. Jadi menurut saya kalau kemauan Bu Mayas sekarang ingin ditingkatkan lagi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, ini sangat bagus sekali. Memang seperti itu yang kita harapkan, kita tidak boleh berhenti gitu, tidak berlatih, dan ini harus ada kelanjutannya Ya, seperti itu ya. Selalu Selalu refleksi ke depannya bagaimana untuk memberikan coaching terbaik ya, agar menghasilkan yang terbaik seperti itu ya. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Mayas dan Pak Andarta dalam melakukan proses coaching dengan cukup baik. Alhamdulillah. Demikian praktek coaching supervisi yang kami lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.